Shalom adik-adik. Gak kerasa ya udah minggu lagi, udah sekolah minggu lagi. Nah, sekolah minggu pada hari ini aku mau ngajak kalian buat seneng-seneng. Untuk mengawali seneng-seneng kita pada pagi hari ini, gimana kalau kita nyanyiin apa ya enaknya ya? Hari ini harinya Tuhan, mau nggak? Mau ya? Oke, aku hitungin ya. 1, 2, 3. Tadi udah nyanyi nih lagu pertama. Nah, untuk lanjut ke lagu selanjutnya, sebaiknya kita harus memulai segala sesuatu itu dengan doa. Nah, sekarang kita mau berdoa, kita lipat tangan, kita tutup mata, aku yang mimpin ya. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu Tuhan, Kau telah menyertai kami hingga saat ini Tuhan. Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memulai sekolah minggu pada hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Halo adik-adik, gimana? Lagu pertamanya udah cukup asik belum? Udah belum? Coba bilang ke Kak Sinta. Udah Kak atau belum Kak? Belum Kak, masih kurang. Oke, kalau masih kurang, kita mau nyanyi lagi. Nyanyinya apa ya? Semangat. Oh, itu aja. Dengar dia panggil nama saya aja, gimana? Mau? Mau? Oke, let's go. Harus semangat ya nyanyinya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Yeay, adik-adik kalau dipanggil Tuhan Yesus gitu gimana? Kayak Sinta ayo ke gereja, Sinta ayo jangan males-males, ayo baca firman Tuhan gitu. Adik-adik jawabnya gimana? Enggak Tuhan, aku enggak mau ke gereja, aku mau main aja. Atau enggak Tuhan, aku males baca firman Tuhan, aku mending main HP, main ML. Atau ya Tuhan, ya Tuhan, aku mau ke gereja. Ayo, yang mana? Ayo, sekarang bilang, coba bilang. Pasti enggak gitu kan. Kayak gitu tuh enggak boleh ya. Kalau dipanggil Tuhan Yesus, ayo harus ke gereja sekarang, harus jawabnya oke Tuhan, siap, iya, laksanakan gitu ya. Nah adik-adik, kita tadi kan udah senang-senang nih, udah nyanyi-nyanyi ya kan. Nah sekarang kita saatnya mau datang ke Tuhan.
ucap syukur sama Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau pujikan Bapakku Datang Padamu dulu ya. Nyanyinya bareng-bareng sama aku, oke? Shalom anak-anak, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan diambilkan ya dari 1 Samuel 16 ya, ayat 1 sampai dengan 13 ya, dengan judul Daud diurapi menjadi raja ya. Kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang Daud diurapi menjadi raja. Daud diurapi menjadi raja dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Di sini ada Nabi Samuel. Suatu hari Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mencari seorang raja Israel yang kedua. Lah, raja Israel yang pertama bagaimana? Raja Israel yang pertama itu bernama Saul. Tetapi karena Saul sudah tidak lagi taat kepada Tuhan, maka Tuhan Allah menolak Saul untuk menjadi raja Israel kembali, dan Tuhan menghendaki Nabi Samuel untuk mencari raja Israel yang kedua. Kemudian pergilah Nabi Samuel ke kota Bethlehem ya. Samuel diutus oleh Tuhan ke kota Bethlehem, ke keluarga Isahi, karena nanti di situ
Tuhan akan memilih salah satu dari anak Isai untuk menjadi raja. Sampai di kota Bethlehem, Samuel mengadakan korban bakaran dengan domba yang sudah dipersiapkan, yang dibawa untuk menuju ke Bethlehem tadi, karena di situ dia akan melihat dan akan mendengar suara Tuhan. Siapakah yang akan diurapi untuk menjadi raja? Nabi Samuel mengundang Bapak Isai untuk datang ke upacara pengorbanan. Nah, Bapak Isai tadi memiliki 8 anak dan Tuhan menghendaki supaya Isai tadi dengan ke-8 anaknya untuk diajak ke upacara pengorbanan yang diadakan oleh Nabi Samuel. Anak dari Bapak Isai tadi yaitu Eliab, Abinadab, Simea, Nathanael, Radai, Omsen, Nathan, dan Daud. Nah, ini anak-anak Bapak Isai yang jumlahnya 8 dan laki-laki semuanya. Samuel meminta Isai dan anak-anaknya untuk masuk ke dalam upacara pengorbanan tadi, dan mereka semua harus dikuduskan dahulu. Setelah Isai dan anak-anaknya dikuduskan, mereka masuk. Setelah itu Samuel meminta Isai untuk mempertunjukkan anaknya. Pertama kali Isai menyuruh Eliab, ya, yang badannya tinggi, besar, dan perawakannya itu sangat cocok untuk sebagai raja. Namun waktu itu Samuel pun juga merasa apakah inilah yang akan diurapi menjadi raja. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Tuhan berfirman, bukan dia yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Nah, akhirnya lagi ditunjukkan anak yang kedua, namanya Abinadab. Disuruh untuk lewat di depan Samuel. Nah, dan Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih oleh Tuhan. Karena seperti yang di dalam urutan pertama tadi, Eliab ketika lewat di depan Samuel, Samuel berpikir dia cocok untuk menjadi raja. Tapi ternyata firman Tuhan berkata lain. Bukan apa yang dilihat oleh manusia dilihat Tuhan. Manusia melihat apa yang ada di mata. Ya, yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, akhirnya Elia pun di situ tidak termasuk pilihan Tuhan. Meskipun waktu itu dalam pandangan Samuel dan ayahnya Isai, dia memiliki perawakan yang bagus, yang tinggi, yang ganteng. Ya, dia cocok untuk menjadi raja, tetapi ternyata Tuhan berkata tidak. Nah, demikian juga yang kedua, Abinadab. Tuhan pun berkata tidak juga. Nah, dan seterusnya sampai yang ketujuh, Tuhan berkata tidak. Nah, lalu Samuel berkata kepada Isai, nanti ya, apakah ada anakmu yang lain? Demikian.
Nah, ini Nabi Samuel bertanya kepada Isai, apakah anakmu ada lagi? Begitu ya. Nah, tadi waktu Nabi Samuel bertanya, apakah anakmu ada lagi? Di sini ya, Bapak Isai menjawab, iya, ada yang paling bungsu sedang mengembalakan kambing domba. Nah, kemudian Samuel tadi ya menyuruh supaya dipanggil yang sedang mengembalakan domba tadi. Nah, dipanggillah Daud. Kemudian Daud menghadap kepada Nabi Samuel ya. Dilihatlah Daud dengan mata yang bersinar, dengan pipi yang kemerah-merahan. Ya, di sini Samuel merasakan bahwa inilah orang yang dipilih Tuhan yang hendak diurapi. Dan Tuhan berkata, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Nabi Samuel mengambil tabung tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud. Nah, sejak hari itu Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Setelah itu pergilah Nabi Samuel ke Rama. Nah, demikian anak-anak cerita tentang Daud diurapi menjadi raja ya. Untuk itu nanti kita juga akan ada ayat yang menjadi hafalan pada cerita hari ini ya. Dari cerita ini nanti akan ada ayat hafalan. Tadi adik kita sudah mendengarkan cerita tentang Daud diurapi menjadi raja. Sekarang kita akan menghafalkan ayat. Ayat pada hari ini diambil dari 1 Samuel 16 ayat 7b yang berbunyi demikian. Bukan yang dilihat oleh manusia, dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat yang ada di dalam hati kita. Ulang lagi ya, 1 Samuel 16 ayat 7b. Bukan yang dilihat oleh manusia, dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, gimana adik-adik firmannya? Nyenengin nggak? Nyenengin ya pasti ya. Semoga firman hari ini tuh bisa jadi pelajaran buat adik-adik, oke? Jadi firman tuh nggak cuma didengar, nggak cuma masuk ke telinga kanan, keluar ke telinga kiri gitu. Enggak, jadi firman Tuhan tuh habis didengerin, diresapin, habis itu dilakuin. Waktunya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dimasukkan dalam kotak seperti ini. Kotak yang sudah ada di rumah adik-adik ya. Persembahannya kita masukkan. Nah, dalam memberikan persembahan ini nanti akan bersama-sama diiringi pujian bersama Kak Sinta. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita nyanyi yang tadi lagi ya, yang dengan dia panggil nama saya, biar kita tuh semakin peka gitu sama suara Tuhan. Kita disuruh ngapain ya sama Tuhan gitu kan. Nah, udah siap semuanya kan persembahannya? Kalau udah siap kita nyanyiin. Dengan dia panggil nama saya,
akan menghaturkan persembahan kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa untuk menghaturkan persembahan ini. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada kesempatan ini kami menghaturkan sedikit persembahan kepada Tuhan dari banyak rezeki, dari banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya persembahan kami ini bisa memuliakan Tuhan, bisa memperluas kerajaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kiranya Tuhan memberkati juga kami yang akan mengakhiri acara sekolah minggu ini dan akan melanjutkan tugas-tugas dan juga kegiatan kami selanjutnya. Tidak lupa kami juga mohon ampun apabila ada dosa dan kesalahan kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, gimana sekolah minggunya hari ini? Nyenengin bukan? Nyenengin dong pastinya. Walaupun kita tetap di rumah aja, tapi kita tuh harus semangat terus ya. Nah, ternyata sekolah minggu kita pada hari ini udah selesai. Sedih. Tapi jangan sedih. Kita masih ada sekolah minggu di minggu-minggu berikutnya. Dan adik-adik jangan lupa nonton ya. Dadah.